itu tidak pernah berdecit, seolah ada yang membukanya perlahan, lalu menutupnya kembali. Para sipir sepakat satu hal, jika kamu berdiri terlalu lama di depan sel itu, kamu akan merasa dia sedang mengingatmu. Dan ketika tempat mengingat seseorang yang mati terlalu lama, ia mulai memanggil kembali pemilik kenangan itu. Penampakan yang tidak pernah menatap. Penampakan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia selalu diawali batuk. Batuk berat, panjang, disertai suara tarikan nafas yang gagal sempurna. Seperti paru-paru yang sudah menyerah, tapi tubuh belum diizinkan mati. Sosok itu berdiri di lorong, membelakangi siapapun yang melihatnya. Tubuhnya kurus, tulang bahu menonjol. Baju tahanan menggantung tak wajar, basah di bagian dada. Wajahnya tidak pernah terlihat jelas, bukan karena gelap, melainkan karena ia tidak pernah menoleh sepenuhnya. Beberapa saksi mengatakan, kepalanya selalu miring sedikit, seolah lehernya kaku akibat terlalu lama menahan sakit. Tangannya terangkat ke dada, mencengkram sesuatu yang tak ada. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai. Jejak yang tangisan lirih dari makhluk yang tak pernah terlihat. Tidak semua suara di Nusa Kambangan berasal dari manusia. Beberapa petugas jaga malam di sekitar lapangan tembak mencatat satu kejadian yang berulang, namun tak pernah masuk laporan resmi. Suara tangisan lirih yang muncul menjelang dini hari, antara pukul 2 hingga 3.30. Bukan teriakan, bukan jeritan keras, melainkan suara seperti orang menahan sakit, pendek, terputus, lalu menghilang. Awalnya para petugas mengira itu angin yang melewati semak tinggi di sekitar lapangan. Namun suara itu tidak mengikuti arah angin. Kadang terdengar dekat pos jaga, kadang seolah berasal dari tengah lapangan tembak yang gelap dan kosong. Yang membuat merinding, tangisan itu tidak pernah terdengar saat siang hari, meski area yang sama ramai aktivitas. Suara itu juga selalu berhenti ketika senter diarahkan ke titik sumber, seolah sesuatu tahu sedang diperhatikan. Seorang petugas senior pernah mencoba mendekat, berjalan perlahan di tanah berpasir lapangan tembak. Setiap langkah membuat suara tangisan itu semakin pelan, semakin tertahan. Lalu tiba-tiba berhenti tepat saat ia mencapai titik kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada jejak, tidak ada hewan. Sejak itu, tak ada lagi petugas yang berani berjalan sendirian di lapangan tembak pada jam-jam tersebut. Bukan karena takut cerita mistis, melainkan karena suara itu terlalu manusiawi untuk disebut kebetulan. Sel yang tidak pernah dikosongkan. Sel itu berada di ujung lorong, tidak rusak, tidak ambruk, namun tidak pernah dipakai lagi. Udara di sekitarnya selalu lebih dingin, meski ventilasi tertutup rapat. Bau obat, karat, dan sesuatu yang asam bercampur menjadi satu. Bau yang tak pernah benar-benar hilang. Dinding sel dipenuhi goresan kuku, bukan tulisan doa, bukan nama, melainkan garis-garis pendek berulang, seperti seseorang mencoba menandai waktu, namun lupa caranya berhenti. Di sudut sel masih ada bekas noda gelap di lantai, bukan darah, melainkan cairan yang tak pernah berhasil dibersihkan sepenuhnya. Petugas medis lama pernah berbisik. Dia tahu dia akan mati, tapi tak ada yang datang. Sel itu tidak angker karena gelap. Ia angker karena terlalu sunyi. Setiap tengah malam, suara gesekan rantai terdengar dari dalam. Padahal borgol sudah lama dilepas. Kadang terdengar langkah kaki,
berhenti tepat di depan pintu. Anehnya, pintu itu tidak pernah berdecit, seolah ada yang membukanya perlahan, lalu menutupnya kembali. Para sipir sepakat satu hal, jika kamu berdiri terlalu lama di depan sel itu, kamu akan merasa dia sedang mengingatmu. Dan ketika tempat mengingat seseorang yang mati terlalu lama, ia mulai memanggil kembali pemilik kenangan itu. Penampakan yang tidak pernah menatap. Penampakan itu tidak muncul tiba-tiba. Ia selalu diawali batuk. Batuk berat, panjang, disertai suara tarikan nafas yang gagal sempurna. Seperti paru-paru yang sudah menyerah, tapi tubuh belum diizinkan mati. Sosok itu berdiri di lorong, membelakangi siapapun yang melihatnya. Tubuhnya kurus, tulang bahu menonjol, baju tahanan menggantung tak wajar, basah di bagian dada. Wajahnya tidak pernah terlihat jelas, bukan karena gelap, melainkan karena ia tidak pernah menoleh sepenuhnya. Beberapa saksi mengatakan, kepalanya selalu miring sedikit, seolah lehernya kaku akibat terlalu lama menahan sakit. Tangannya terangkat ke dada, mencengkram sesuatu yang tak ada. Setiap langkahnya meninggalkan jejak basah di lantai. Jejak yang menghilang sebelum fajar. Yang paling mengerikan bukan penampakannya, melainkan perilakunya. Ia tidak menyerang, tidak menjerit, tidak mengejar. Ia hanya berdiri di depan selnya sendiri, menunggu seseorang membuka pintu. Dan jika ada yang berani memanggil namanya, batuk itu berhenti, digantikan oleh satu kalimat pelan, nyaris seperti doa. Saya belum selesai di sini. Sejak itu, para sipir tahu, yang menghantui Nusa Kambangan bukan arwah pendendam, melainkan jiwa yang mati sendirian dan masih ingin diakui pernah hidup.